selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, senang sekali rasanya hari ini Ibu dapat kembali ke kelas kalian. Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, ya. Nah, anak-anak semua sudah masuk room ya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita awali dengan doa. Nah, hari ini siapa memimpin doa? Teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan dalam pelajaran online. Itu adalah salah satunya ketika kalian tidak berbicara, silahkan matikan pelantang suara kalian atau speaker kalian. Jika kalian berbicara, silakan raise hand. Setelah itu baru menghidupkan speaker kalian. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video untuk kalian. Ya, tunggu sebentar ya. Sudah semua menyimak video tadi? Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Bagaimana pendapat kalian? Menurutmu bagaimana, Nita? Bagus, Bu. Kenapa bagus? Alasannya apa? Atau yang lain? Coba Cynthia Dewi, menurutmu bagaimana video yang tadi? Menurut saya bagus, Bu, karena pengarangnya hebat. Hebat. Hebat karena mampu membuat iklan tersebut. Iya, mampu membuat iklan tersebut. Jadi menggabungkan beberapa iklan menjadi sebuah lagu ya. Nah, pendapat lain, kalau Putri. Bagus. Ya, bagus juga, Bu. Bagus banget. Karena bisa semua iklan dijadiin satu. Iya. Nah, anak-anak menilai baik dan buruk sebuah karya sering disebut juga sebagai kegiatan apa? Ya, Rara? Mengulas. Iya, mengulas karya. Karena hari ini kita akan belajar teks ulasan. Ya, teks ulasan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan layar. Tunggu sebentar. Ini dia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar teks ulasan yang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui pendekatan saintifik, model inquiry, peserta didik dapat menelaah struktur teks ulasan yang dibaca dengan teliti, kritis, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca teks ulasan novel, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks ulasan dengan teliti, kritis, kerjasama, dan tanggung jawab. Ya, jadi apa manfaatnya kita belajar teks ulasan? Adalah, nah, untuk peserta didik mampu mengulas berbagai karya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu Ibu sudah mengirimkan sebuah teks pada kalian yang berjudul Berimajinasi dengan Hujan. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah semua membaca ya? Nah, kalau begitu kita langsung ke kegiatan menganalisis struktur teks. Nah, menurut kalian, pada bagian ini merupakan struktur teks ulasan bagian apa? Nah, siapa tahu? Tentunya kalian sudah berusaha belajar ya sebelumnya. Ya, satu orang dijawab. Ayo. Identitas karya, Bu. Deviantari, ya, identitas karya. Pada bagian awal dari struktur teks ulasan itu adalah
identitas karya. Ya. Baik. Lalu berikutnya. Ini juga Ibu kutip dari teks yang sudah Ibu kirimkan. Hujan merupakan novel karya Darwis atau ya lebih dikenal dengan nama Tereli, adalah seorang penulis novel tanah air yang beberapa karyanya sudah pernah diadaptasi ke layar lebar karena novel-novelnya selalu memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri dari penulis lainnya. Nah, di sini penulis ulasan berusaha menjelaskan keberadaan novel ini. Nah, kira-kira bagian ini merupakan struktur bagian apa? Orientasi, Bu. Orientasi, luar biasa. Pasti anak-anak Ibu sudah membaca ya sebelumnya apa saja struktur dari teks ulasan. Ya, ini adalah orientasi. Berikutnya, novel ini menceritakan kehidupan tokoh utama yang bernama Lail, yang hidup pada tahun 2042. Tahun yang jumlah penduduk dunia melonjak drastis menjadi 10 miliar dan semua teknologi serba canggih. Ya. Kira-kira bagian ini merupakan struktur apa? Nah, Dinda ya, duluan Dinda. Silakan, menurut Dinda ini Sinopsis, Bu. sinopsis. Struktur bagian sinopsis. Iya, struktur bagian sinopsis. Oke, beri jempol untuk Dinda dulu. Luar biasa ya, 2 poin untuk Dinda. Berikutnya, nah, membaca novel ini mampu membawa kita terhanyut dalam alurnya yang maju mundur tetapi mengalir layaknya sebuah film. Ada kata alur maju mundur di sana. Berarti yang dijelaskan dalam bagian ini adalah unsur pembangun dari novel itu. Kira-kira strukturnya apa ya? Analisis, Bu. Iya, bagian analisis. Ya, karena dia memaparkan tentang unsur yang terdapat di dalam novel. Berikutnya, nah, cerita dalam novel ini sangatlah menarik, ditambah dengan penokohan yang kuat dan terfokus akan membuat pembacanya semakin terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Di dalam kutipan ini ada kata menarik yang menegaskan bahwa ini merupakan struktur apa? Cerita pertama. Evaluasi. Ibu mau satu orang menyimpulkan apa saja sih struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan bisa dibagi menjadi 5, yaitu identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, atau penilaian. Iya, luar biasa Cynthia ya, tepat sekali. Jadi struktur teks ulasan itu ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Paham ya sampai di sana? Ada pertanyaan? Geleng-geleng kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Oke, udah semua geleng-geleng ya. Sekarang ayo kita mengerjakan LKPD. Lihat ke WAG, kemarin sebelum pembelajaran ini dimulai Ibu sudah membagi kalian jadi 2 kelompok. Ya, silakan lihat WAG, Ibu kirimkan LKPD di sana, LKPD. Nih, Ibu tayangkan dulu LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya, silahkan dibaca ya. Terus kalian diskusikan bersama kelompok di WhatsApp grup ya yang sudah Ibu buat. Di sana per kelompok sudah ada 4 dan 5 orang. Ya, ini dibaca. Setelah dibaca didiskusikan. Ya, analisislah struktur teks tersebut dengan jelas dan tepat. Ya, nanti di sini tulis yang tadi kalian sudah bahas, yang sudah diskusikan. Struktur teks ulasan itu ada apa saja. Nah, lalu misalnya struktur yang pertama terdapat dalam paragraf berapa atau bagian mana. Kalian paham? Ada yang ditanyakan? Tidak?
Iya, semua sudah geleng-geleng, berarti tidak ada pertanyaan ya. Waktu kalian mengerjakan LKPD ini adalah 5 menit. Bisa 5 menit? Harus bisa. Yuk, baca cepat. Ibu sudah mengamati kalian ya. Sudah ada yang mulai berkomentar di grup? Lalu persiapkan satu orang anggota kelompok untuk mempresentasikannya ya. Coba jempolnya mana kalau sudah? Oke, siap. Semua sudah menyelesaikannya. Cynthia, siap untuk presentasi? Oke, silakan Cynthia, biar tidak berlama-lama ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami, kelompok 1. Iya. Analisis struktur tersebut dengan jelas dan tepat. Struktur teks ulasan, paragraf. 1. Identitas, bagian awal, orientasi, paragraf 1, sinopsis 1 dan 3, analisis, paragraf 4, evaluasi, paragraf 5. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu, jempol untuk Sinta Dewi. Nah, sekarang Ibu bertanya pada kelompok 2. Apakah kelompok 2 punya pendapat lain tentang struktur yang terdapat dalam teks ulasan yang terdapat di LKPD? Coba kelompok 2. Tidak, Bu. Tadi Cynthia mungkin pas sinopsisnya itu dia bilang terdapat pada paragraf 1 dan 3. Kalau menurut saya dengan kelompok terdapat pada paragraf 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, bagaimana Cynthia? Menurutmu, apakah apa yang dikatakan oleh Rara itu benar? Ya, Bu. Iya, nanti dibaca lagi ya. Dibaca lagi teksnya, teks ulasan yang sudah Ibu bagikan. Jadi, di dalam teks ulasan yang sudah Ibu bagikan, struktur yang tepat itu adalah yang pertama identitas di bagian awal, orientasi di paragraf 1, sinopsis di paragraf 2 dan 3, bukan di 1 dan 3 ya. Terus analisis ada di paragraf yang keempat, dan evaluasi ada di paragraf terakhir, yaitu di paragraf 5. Luar biasa semuanya. Nah, baik anak-anak, Ibu merasa bahagia hari ini ya, karena kalian semua aktif dalam pelajaran. Ya, ada si Cynthia yang antusias sekali, terus Rara yang terus raise hand tapi nggak dapat bagian karena terlambat. Ya, semua sudah luar biasa anak-anak ya. Dan sekarang Ibu mau satu orang, silahkan raise hand kalian. Siapa mau menyimpulkan kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Ya, silahkan Deviantari. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya. Hari ini kita telah belajar tentang struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Iya, luar biasa. Deviantari beri jempol untuk temannya. Baik anak-anak ya, semua sudah aktif hari ini. Ya, sudah aktif. Nampaknya kalian juga sudah mempersiapkan pembelajaran ini, sudah belajar sebelumnya. Yang belum sempat belajar, tolong nanti belajar, baca-baca teks ulasan lainnya. Dan ada baiknya juga kalian belajar membaca novelnya biar nggak penasaran ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Jika tidak, karena pembelajaran ini diawali dengan doa, maka dari itu ayo tutup pembelajaran ini dengan doa pula. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan pembelajaran ini mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.